Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang curve fitting method ya. Jadi ada berbagai macam curve fitting method di sini. Kebetulan dengan tugas saya menggunakan 3 jenis kode, yaitu linear regression, quadratic regression, dan curve fitting function code. Nah, ini dari saya pribadi, memang dari asisten ataupun dari dosen daripada AI juga menyuruh kita lebih rinci ya. Jadi kita ngomongin tentang linear regression method sama quadratic regression. Oke, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan data get-volve ini dari mulai CFD solve and then post processing with the ParaView. We're going to talk about bagaimana kita bisa mendapatkan curve fitting dari pressure drop X debit. Oke, ini adalah data-data dari hasil valve dan simulation. Kita bisa lihat velocity-nya bertambah 0,5 setiap ininya. Jadi 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5.5. The area, of course, it will be the same karena sama-sama get volve dan get volve-nya tidak ada yang berubah. Namun pressure drop-nya berkurang tergantung dengan velocity dan juga areanya. Oke. Tergantung dengan velocity-nya dan pressure drop pasti berbeda, dan debit juga pasti akan berbeda karena bergantung dengan area dan pressure drop. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai codingnya, kita bahas flowchart-nya dulu. Jadi di bawah sini ada flowchart ya. Nah, di sini flowchart algoritmanya. Ini pertama kali kita import library matplotlib dan numpy. Lalu discrete data, X, rate of flow, key, dan Y itu pressure drop ya. Lalu initial data. Nah, kita kan mau kalkulasi ini nih teman-teman, calculating parameters. Di linear regression itu ada parameter-parameter yang harus kita kalkulasiin, which is X, jumlahan Y, jumlah seluruh X kuadrat, jumlah XY, rata-rata Y, dan rata-rata X. Oke. Setelah kita mendapatkan parameter ini dan kita masukin ke initial data berubah, nah baru kita masukin calculation of coefficient dan R square. Jadi kita mencari koefisien dari persamaan grafiknya, curve fitting, and then kita menghitung R square atau keakuratannya itu seperti apa. Rumusnya ada di bawah sini. Nah, setelah itu baru kita print jawabannya. Oke, dan kita plot grafiknya. Dan ini adalah coding-codingannya. Nah, pertama-tama kita import library seperti tadi. Lalu kita bikin array. Nah, array ini X itu adalah debit dan Y itu adalah pressure drop. And then N is the length of X, itu panjang dari X, yaitu 10 data ya. Nah, ini initial conditionnya, and then we're going to look the calculation atau the parameters. Nah, ini cara kita mendapatkan nilai dari sum X, sum Y, sum X kuadrat, sum XY itu adalah dengan cara looping. Nah, baru kita kalkulasiin X min dan Y min, which is jumlah dari X dibagi dengan N, jumlah dari Y dibagi dengan N. Nah, lalu kita mencari coefficient untuk, we're going to find the coefficient for the persamaan, which is A sama N kali sum XY minus sum X times sum Y dibagi N times sum X kuadrat minus sum X dikali sum X. B untuk B-nya, Y rata-rata dikurang A dikali X. And then after we calculate the coefficient, we calculate the deviation standard and R square with looping also. Ini ada rumusnya dari bawah. And then we're going to cari R. R sama dengan 1 dikurang S bagi S dot. Nah, Y aksen itu adalah rumusnya, which is A kali X tambah B. Nah, so after we get all the parameters, we get the sum X sum Y sum X quadrat sum X Y S dot S rest, and then X min, Y min, and then R square and Y accent. Ya udah, we're going to print all of the parameters, and then we're going to plot the graphic, the curve fitting graphic, right? So here are the results in the terminal. All of the calculation results, blah, 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 blah. You can see all this in my CCIT online page. And then this is the graphic, linear regression pressure drop versus rate of flow. Okay, as you can see, the R squared is 0.9652 blah, blah, blah. This means it was already accurate because karena ini udah 96% lah, lumayan akurat. Oke, so ya udah, ini adalah penjelasannya, import the library, bla bla bla. You can read my
explanation in my suicidal language. Okay. Lalu selanjutnya ada quadratic regression method. Actually ini hampir sama juga. Jadi import matplotlib, import NumPy, ini datanya, debit, pressure drop, and then ini mulai algoritmanya. Nah ini menggunakan poly1D dan polyfit untuk bikin grafiknya, dan ini untuk plot grafiknya. Nah ini untuk kalkulasi dari R-squared-nya. Ini resultnya kita masukin ke objek, lalu koefisien NumPy dikali polyfit, XY derajat, P sama dengan NP dikali NP poly1D koefisien. Nah ini ada YH, Y bar, NP dikali sum Y per line-nya, jadi intinya adalah sama sih. Mencari YH, ada nyari Y bar, ada RSS dan TSS. Gitu. Dan so here are the result. Nah ini karena dia kuadratik, maka bentuknya seperti kurva ya. Kurva. Nah ini persamaannya 1,531 x kuadrat tambah 0,5475 x ditambah 0,6409. Lalu R squared-nya 99 per 10%. Jadi ini lebih bagus lah. Ini keakurasiannya itu lebih bagus karena sudah mencapai 99%. Gitu. Jadi oke lah. Nah, the last code ini adalah kode yang paling simple karena dia udah pakai library which is CPy Optimize gitu. Jadi di CPy Optimize ini ada dia pakai modul namanya CPy Optimize. Nah, di dalamnya itu adalah ada namanya curve fitting. Jadi ini function ya jadinya. Ya udah, tinggal masukin data X, data Y. X itu adalah debit, Y itu adalah pressure drop, and then objektif X A B C. Ya udah, A kali X plus BX kuadrat ditambah C. Ya udah, kita curve fitting objektif X Y. Nah, kita dapat koefisiennya dengan curve fitting ini. Ya udah, X line Y line NumPy.arrange X min max X sama 1 Y line bla bla bla. And then A-nya, nah ini di sini saya bulatin A-nya supaya angkanya nggak kebanyakan ya. Jadi 5 angka di belakang koma aja, seperti itu. Nah, kita print, kita plot. Nah, ini seperti quadratic regression juga. Tapi kelemahan dari curve fitting ini kita nggak bisa menghitung R squared-nya. Kita nggak bisa menghitung seberapa akurat sih si curve fit function-nya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari tugas ini adalah the bigger velocity and rate of flow that we use to simulate the gate fall, the more pressure drop that we obtain in the post processing. Last one, what do you think of the most efficient and accurate method? Jadi udah intinya adalah semakin tinggi kecepatan dan juga debit yang kita simulasikan dalam gate fall, maka akan semakin besar juga pressure drop yang kita simulasikan pada saat post processing atau di front view. Okay, so guys, I think that's all for me. Thank you guys for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada malam juga nih bro. Oke, waktunya jaga lagi guys. Dadah.